Kemers, selamat memperingati Hari Jumat Agung. Kami sangat bersuka cita karena banyak di antara Kemers yang saat ini berkumpul dengan keluarga dan mengikuti ibadah di rumah masing-masing melalui YouTube GBI Kabar Baik. Ada beberapa informasi yang saya akan sampaikan. Di hari Minggu kita ada 3 kali ibadah raya. Pada jam 9 pagi disertai dengan ibadah anak Casey, kemudian jam 11 siang dengan ada tayangan live streaming di YouTube GBI Kabar Baik, dan ibadah yang ketiga pada jam 3:30 sore, yaitu anak-anak remaja junior community. Kemudian setiap harinya pada frekuensi jam 5 sampai jam 6 pagi kita ada doa pagi bersama-sama dilakukan di tempat masing-masing. Di hari Senin sampai hari Jumat ada menara doa pada jam 6 sore sampai jam 7 malam. Dan khusus hari Rabu menara doa di jam 8 malam sampai jam 9 malam. Menara doa dilakukan selama 1 jam di tempat masing-masing. Kami sangat rindu Kemers dapat berpartisipasi ikut dalam doa. Dan di hari Sabtunya kembali lagi ada tayangan ibadah dari Sabtu Ceria jam 4 sore di YouTube GBI Kabar Baik. Di malam harinya ada doa malam jam 7 malam. Linknya dapat dilihat di deskripsi dari WhatsApp Group. Kemudian Kemers, kami juga mengajak Kemers untuk terlibat dalam Camp Small Group. Camp Small Group adalah kelompok-kelompok kecil yang dipersiapkan untuk memuridkan para Kemers supaya lebih bertumbuh lagi di dalam Tuhan. Bagi Kemers yang belum masuk dalam CS, dapat mendaftarkan diri melalui link yang tersedia. Kemudian, perayaan Paskah akan diadakan di divisi masing-masing pada jam 9, jam 11, dan 3:30 sore pada hari Minggu. Kemudian khusus Sabtu Ceria, ibadah Paskah dirayakan tanggal 23 April, pastinya di YouTube GBI Kabar Baik. Kami sangat bersuka cita karena Kemers bisa sama-sama merayakan Paskah bersama dengan kami. Kemudian setelah ini, Kemers dapat memberikan persembahan dengan mentransfer ke rekening atas nama GBI Kabar Baik. Kemudian untuk komitmen Get 2020, yaitu komitmen setiap bulannya untuk pembangunan rumah Tuhan, dapat ditransfer ke rekening GBI atas nama Deborah Asima Rohayani. Dan Kemers terima kasih sudah memberikan persembahan. Kami percaya berkat Tuhan mengalir atas setiap kita. Sebentar kita akan memulai ibadah Jumat Agung. Pastikan Kemers dalam keadaan yang siap dan dengan penuh sukacita mengalami kuasa Tuhan. Ibadah diawali dengan pujian penyembahan, kemudian pemberitaan firman Tuhan. Kita juga akan melakukan perjamuan kudus bersama di tempat masing-masing. Selamat beribadah dan alami kuasa Tuhan. Tuhan memberkati. Shalom Kemers. Puji Tuhan, hari ini merupakan hari yang bersejarah karena kita memperingati Jumat Agung di mana Kristus pernah mati di kayu salib untuk menebus dosa saya, dosa kita semua umat manusia. Dan hari ini menjadi sesuatu yang begitu luar biasa karena kasih Kristus. Dia rela memberikan hidupnya buat kita. Saya mau ajak kita sama-sama berdiri di hadapan Tuhan. Kita mau nyatakan rasa syukur kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini. Betapa karya indah yang Kau kerjakan dalam hidup kami tidak akan pernah sia-sia. Ketika kami memperingatinya hari ini membuat kami makin mengingat kami dicintai oleh Tuhan. Kami dikasihi. Semua karya pengorbanan yang Kau berikan membuktikan betapa kami berharga di mata Tuhan.
Terima kasih Tuhan yang baik, kami mengucap syukur. Kami mulai ibadah hari ini di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita mau katakan pujian, Dia sungguh baik. Yang percaya Tuhan baik boleh lambaikan tangannya. Puji Tuhan. Haleluya. Sambil tepuk tangan ya Bapak Ibu ya. Dia mati bagi setiap kita. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, Dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, Dia Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Mari sambil tepuk tangan buat Allah kita yang dahsyat. Kita mau katakan pujian, Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku. Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku, Dia Tuhan Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya, Dia Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. He is so good. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He is so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He is so good to you and me. Jesus, Jesus, He is so good to you and me. Jesus, He is so good to you. He is so good to me. He is so good to you and me. Tepuk tangan buat Allah kita yang begitu baik. Puji Tuhan. Dia Allah yang dahsyat, Dia Allah yang mengasihi setiap kita. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Kami percaya Tuhan, dan kami melihat apa yang Engkau telah kerjakan, pengorbanan yang Kau berikan. Begitu luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Kami hidup oleh anugerah-Mu Tuhan.
tiada pernah ku ragu, tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salibmu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Katakan kasih memulihkan, kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Kita mau katakan pujian ini dari awal. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salibmu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Katakan kasih-Mu memulihkan, kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna, pengorbanan-Mu sempurna, pengorbanan-Mu sempurna. Haleluya. Semua karya pengorbanan-Mu, keselamatan yang Kau berikan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kau melakukan, Kau mengerjakan hingga akhirnya. Kau mati di kayu salib untuk menebus dosa semua manusia. Betapa kami bersyukur Tuhan, keselamatan yang Kau berikan dalam hidup kami, memberikan
hidup Tuhan. Haleluya. Oh haleluya. Terpujilah Tuhan. Terpujilah kuasa-Mu. Terpujilah Kau Tuhan, nyata kuasa-Mu. Sungguh nyata kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Sungguh kuasa darah-Mu tercurah dalam hidup kami Tuhan. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Lebih lagi katakan pujian. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami datang kembali kepadamu dengan penuh rasa hormat. Kami rendahkan diri kami di hadapan-Mu di hari yang sangat spesial hari ini. Hari di mana ribuan tahun yang lalu Engkau melakukan suatu tindakan heroik yang sangat luar biasa demi menembus hidup kami. Dunia boleh berkata ini adalah hari Good Friday, Jumat yang wow, baik, yang keren. Tapi kami tahu peristiwa yang sebenarnya terjadi ribuan tahun yang lalu sebenarnya sangat mencekam. Satu peristiwa di mana Engkau Yesus mengambil satu keputusan yang bulat untuk mengambil jalan penderitaan ini untuk menembus hidup kami. Harga yang dibayar terlalu luar biasa mahalnya sampai Engkau menyerahkan, menumpahkan darah-Mu, menyerahkan nyawa-Mu ganti kami. Tuhan Yesus, ini kami Tuhan. Ajar kami untuk mengingat peristiwa pengorbanan-Mu itu dengan proper, dengan layak. Hari itu berfirman-Lah, kami siap untuk mendengar dan mengingat karya keselamatan yang Engkau kerjakan dengan mahal bagi kami. Tapi Engkau anugerahkan sepenuhnya bagi kami tanpa perlu kami membayarnya.
Berfirman Tuhan dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara-saudara, tema kita di ibadah Jumat Agung 2022 ini temanya simple, singkat sekali, hanya satu kata, terdiri dari 4 huruf. Paid. Sudah dibayar, lunas, saudara. Terambil dari 1 Korintus 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Kita telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, saudara. Ini tentu berbicara tentang apa? Kita ini tadinya hamba atau budak dari sesuatu, ditebus dan dibayar lunas. Sehingga kita bebas dari perbudakan. Perhambaan yang lama, yang jahatnya mencekram kita, saudara ya. Sebagai wujud rasa bersyukur kita, rasa berterima kasih kita, maka Alkitab berkata, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu, muliakanlah Tuhan yang telah menebus hidup kita, muliakan dengan tubuh kita, saudara. Kenapa demikian, saudara? Muliakan dengan tubuh kita. Karena sesungguhnya gara-gara kita jadi budak, jadi hamba dosa. Sebenarnya tubuh kita yang harus disalibkan itu. Tubuh kita semua, saudara. Tapi syukur kepada Allah. Melalui Yesus Kristus. Ia telah menggantikan posisi kita. Sehingga tubuhnya lah yang disalib. Ganti saya, ganti diri saudara-saudara. Karena itu yuk kita muliakan Allah, muliakan Kristus dengan tubuh kita, saudara. Ini adalah satu bentuk rasa syukur kita, rasa terima kasih kita untuk apa yang sudah Dia lakukan dalam hidup kita. Saudara-saudara, belum lama ini, saudara, ada tayangan yang cukup viral, ada dari sebuah negara Timur Tengah, ya, di mana orang tuanya bilang, saya terpaksa jual putri saya ini. Daripada di negeri ini nggak bisa makan, lebih baik ini dijual saja. Saudara-saudara, pasti dalam hatinya juga sedih. Untuk jual anak ini, dia tahu resikonya. Anak ini bisa dijadikan apapun untuk memuaskan apapun yang mau dipuaskan dari si pembeli anak itu, putri itu. Tetapi dia tidak ada pilihan, saudara. Kenapa? Kalau tidak tuh anaknya juga mati kelaparan bersama dengan dia. Saudara-saudara, di sisi yang lain juga ada cerita yang sebaliknya, saudara. Ada orang yang tadinya juga dari daerah konflik, ditebus begitu, dijadikan anak, dibawa ke negara si tanda petik penebusnya, entah itu ke benua Amerika atau ke benua Eropa, dididik sampai akhirnya jadi orang, ya, berkarier dengan baik. Tapi itu pun ada dua hasilnya, saudara. Ada yang mengucapkan syukurnya, ada yang bertindak untuk bisa membanggakan orang tua angkatnya ini dengan berperilaku yang baik, ya. Bangga, ini adalah orang tua yang mengangkat aku dari daerah konflik, dari kekelaman. Tapi ada yang justru sebaliknya, saudara. Setelah besar, belajar dari internet, belajar dari berbagai referensi, saudara, untuk melakukan tindakan terorisme. Kenapa dia melakukan itu? Katanya untuk membalaskan dendamnya. Kenapa dia dendam? Apakah dendam kepada orang tua angkatnya ini? Bukan, tapi kepada bangsa dari orang tua angkatnya ini. Yang telah membuat, kata dia, negaranya hancur karena konflik peperangan. Sehingga dia akhirnya tidak lagi punya orang tua. Dan dia balaskan dengan cara itu, saudara. Saudara, ini benar-benar sangat menyedihkan. Pasti benar-benar sangat mengecewakan daripada orang tua ini, betul.
Karena dia sudah menebusnya. Kita juga pernah lihat, saudara, ada satu pastor ya di negara Eropa, yang mana dia dibunuh, dipenggal oleh orang yang ditebusnya, orang yang dirawatnya. Dibunuhnya di mana pastor ini? Di gereja itu, saudara. Ini menggemparkan dunia, saudara. Nggak berterima kasih sekali. Saudara, kita ini sudah ditebus oleh Yesus dengan cara yang luar biasa, ya. Mestinya kita yang harus bayar segala yang sudah dilakukan oleh diri kita di salib itu, saudara. Tetapi dia lakukan apa? Dia ganti diri saudara dan saya. Jadi tidak layak sebenarnya, saudara, kita memiliki perilaku yang sembrono, sembarangan atas tubuh kita, atas hidup kita. Zaman memang sudah luar biasa aneh, saudara ya. Ada orang yang bisa posting dengan bangga bilang, saya sudah jadi bucin, budak cinta. Saudara, gara-gara sudah jadi bucin, budak cinta, saudara, lupa melayani Tuhan. Lebih lagi, lupa sama Tuhan, tinggalkan Kristus yang sudah menebus dia. Gara-gara dia jadi bucin, budak cinta. Dia posting lagi, dia bangga menjadi orang yang adalah bucin. Zaman dulu kan orang selalu bilang budak uang ya. Itu pun orang tidak pamer-pamer ya. Sekarang ada lagi istilah flexing, saudara ya. Hamba uang, hamba harta ya. Pamer kekayaan, punya jet, super jet pribadi, saudara. Ternyata akhirnya sekarang postingannya dihilangkan, dihapus, saudara ya. Malah dia terpidanakan. Saudara, jangan sampai kita tidak memuliakan Tuhan dengan diri kita, saudara. Apapun yang terjadi dalam hidupmu, dalam hidup saya, semua yang kita miliki saat ini, itu bisa kita dapati. Kita bisa miliki karena sudah ada nebus kita dari perbudakan, dari perhambaan. 1 Korintus 7 ayat 22 sampai 23. Sebab seorang hamba yang dipanggil oleh Tuhan dalam pelayanannya adalah orang bebas, milik Tuhan. Sudah beralih ya, saudara, kepemilikannya ya, menjadi milik Tuhan. Demikian pula orang bebas yang dipanggil Kristus, dipanggil oleh Kristus adalah hambanya. Jadi kita sudah jadi hambanya Kristus. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, janganlah kamu menjadi hamba manusia. Jangan lagi kita menjadi hamba manusia. Kenapa? Karena kita sudah ditebus oleh Kristus yang sudah menjadi hambanya Kristus. Saudara, ketika kita menjadi hamba Kristus, Yesus bilang, kamu bukan lagi hamba, tapi juga jadi sahabat bagi aku. Luar biasa kan, saudara. Saudara, yuk kita ingat bahwa kita telah dibayar lunas. Karena itu jangan kita menjadi hamba manusia. Jangan jadi hamba uang. Jangan menjadi hamba cinta, budak cinta, saudara ya. Saudara, untuk khotbah atau tema saat ini, saudara ya, saya juga terinspirasi, terremakan dari satu pujian yang kalau saya pujikan juga saya sampai merasa luar biasa sekali untuk saya introspeksi. Apakah saya juga mau mengingat Kristus dan karya keselamatannya bagi kita, saudara ya. Satu pujian yang berkata, ya Allah, Kau tahu rancangan yang ada padamu. Kau telah sediakan bukannya rancangan yang jahat, namun membawa kebaikan. Segala yang terjadi untuk membawa kami lebih mendekatmu.
selalu. Segala yang terjadi biar membuat kami mengingat-Mu. Saudara, adakah kita atas semua kejadian apapun yang kita alami, kita ingat bahwa ada Yesus yang telah berkorban bagi diri kita, saudara. Apapun keadaan saudara dan keadaan saya saat ini, saudara ya. Ketika kita sedang mengalami perjuangan berat pun, apakah kita tetap mengingat bahwa Tuhan telah menyelamatkan kita, telah menolong kita, saudara? Apapun keadaan saudara ya. Saudara, beberapa hari yang lalu saya juga mengalami kecelakaan bermotor, masih dalam taraf pemulihan. Saudara-saudara, saat kecelakaan itu pun Tuhan juga ada menolong saya. Melalui orang-orang yang membantu saya angkat motor ketika saya jatuh ya. Di tengah hujan besar, saudara, cukup ada genangan banjir di daerah itu. Saudara-saudara, di situ Tuhan hadir. Adakah kita ingat bahwa Tuhan selalu memperhatikan kita dan tidak pernah tinggalkan kita, saudara? Jangan kita menjadi orang yang gara-gara di kerjaan mungkin ada bos yang galak begitu lalu, wah ini bos yang lalim. Waduh, jangan begitulah, saudara ya. Ketika kita ditegur oleh pembina rohani, oleh pemimpin komsel kita, saudara, oleh gembala, ngambek, marah begitu. No, jangan gitu, saudara ya. Kita harus ingat, Tuhan juga tempatkan orang-orang di sekitar kita untuk menjadi wakil Dia untuk menolong kita, saudara. Adakah kita terus mengingat tentang semua kebaikan Tuhan, bukan malah akhirnya mengeluh begitu ya. Nah, saudara-saudara, ada satu murid yang disebut sebagai murid yang dikasihi oleh Kristus. Ia mencatat di Yohanes 19 ayat 16 sampai ayat 27 demikian, saudara ya. Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Mereka menerima Yesus. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani, Golgota. Dan di situ ia disalibkan mereka, dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang lain. Sebelah menyebelah Yesus di tengah-tengah. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu. Bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota, dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Maka kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, "Jangan engkau menulis Raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan, 'Aku adalah Raja orang Yahudi.'" Jawab Pilatus, "Apa yang kutulis tetap tertulis." Sesudah itu prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus. Mereka mengambil pakaiannya, lalu membaginya menjadi 4 bagian, untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian. Dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit, dari atas ke bawah hanya 1 tenunan saja. Jadi ini jubah mahal, saudara ya. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, "Janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatnya. Demikianlah hendaknya supaya genaplah apa yang tertulis di dalam kitab suci. Mereka membagi-bagikan pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku." Hal itu telah dilakukan prajurit itu. Saudara-saudara, satu kekonyolan yang luar biasa. Ada banyak orang menangkap, menyiksa Yesus, padahal mereka tahu ini akan terjadi. Inilah yang pernah dikatakan oleh kitab suci. Tapi toh mereka lakukan, saudara. Sama Petrus pun sudah diingatkan, "Engkau akan menyangkali aku 3 kali sebelum ayam berkokok." Tapi dia sangkali juga, saudara. Saudara-saudara, acap kali firman Tuhan, kitab suci mengingatkan saudara dan saya
Tapi kitanya ndablek, saudara, nggak mau diingetin, tetap aja lakukan, saudara. Tidak mengingat firman yang Tuhan sampaikan untuk kita. Saudara, yuk, hendaklah kita dalam segala keadaan kita terus mengingat akan Dia. Mengingat Dia yang sudah menebus hidup kita, saudara. Lunas harganya dibayar. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya. Dan saudara ibunya, Maria, istri Klopas. Dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, yaitu Yohanes, di samping Bunda Maria, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian kata Yesus, katanya kepada muridnya, Yohanes, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Saudara-saudara, bayangkannya. Di tengah deraan sengsara yang luar biasa, darah sudah tercucur, sudah di ujung dari nafasnya. Yesus bisa ingat bersama ibu jasmaniahnya, yaitu siapa? Maria. Dan dia tahu, Yesus adalah pribadi yang menggantikan figur sebagai kepala keluarga bagi keluarganya, bagi ibundanya, bagi adik-adiknya. Dan ketika dia tahu dia akan segera berpulang, dia ingat akan ibunya dan akan adik-adiknya. Karena itu dia titipkan kepada Yohanes, murid yang dikasihi dan yang mengasihinya ini. Ia bilang, "Ibu, ini anakmu, Yohanes. Yohanes, ini ibumu." Dan lihat saudara, apa yang jadi respons dari Yohanes. Dan sejak saat itu murid itu menerima dia, Bunda Maria, di dalam rumahnya. Yohanes melakukan itu, kenapa? Karena mengingat akan karya Yesus, gurunya, Tuhannya. Karena itu, apapun perintah dari gurunya, dari Tuhannya, dia tidak banyak berdebat, dia tidak banyak alasan, dia langsung yes. Sejak saat itu juga murid itu menerima Bunda Maria di dalam rumahnya. Saudaraku, bagaimana dengan saudara dan saya? Adakah firman Tuhan ketika diberitakan pada saudara dan saya, kita mau respon segera, saudara, dan lakukan? Dan kita ingat benar-benar melakukan itu. Kenapa? Karena kita adalah umat yang ditebus. Kita memang tidak menyaksikan seperti Yohanes saksikan benar-benar Yesus disalibkan. Tetapi saudara, setidak-tidaknya dari film The Passion of Jesus Christ, saudara, kita bisa tahulah apa yang dilihat oleh Yohanes murid Yesus ini. Begitu mencekam, begitu mengerikan kan, saudara. Jadi kalau kita bilang, "Oh, saya beda dengan Rasul Yohanes." No, kita bisa, bahkan sudah berkali-kali mungkin nonton film The Passion of Jesus Christ, betul nggak, saudara? Masa kita tidak ingat dengan karya yang luar biasa demi hidupmu, demi hidupku, dengan cara yang sangat mencekam dan sangat menyiksa itu, saudara. Dari bacaan Yohanes 19 ayat 16-27 ini, ada beberapa poin, saudara. Yang pertama, akhirnya ada fase di timeline itu. Yesus memang harus diserahkan, disalibkan. Dan Yesus keluar, dia sendiri keluar memanggul, memikul salibnya. Padahal itu bukan salib untuk dirinya sebenarnya. Itu salib adalah milikmu. Itu salib adalah milikku, saudara. Milik kita, umat manusia. Kita, tubuh kita yang harus pikul salib itu. Dan tubuh kita yang harus digantung di kayu salib itu, saudara. Bukan Yesus, saudara. Yang ketiga, saudara, kita ini benar-benar sudah dibayar lunas, sudah balik nama, saudara, jadi miliknya Kristus, bukan lagi menjadi miliknya hamba, bukan jadi hambanya dosa, bukan jadi budak dosa. Kita dibebaskan dari perbudakan dosa. Kita sudah BBN, sudah balik, benar-benar balik nama, saudara. Kenapa? Karena kita sudah dibayar oleh Yesus, menjadi miliknya Yesus. Yang keempat, saudara, kalau kita sudah berpindah, saudara, ya, dari perhambaan, dari budak dosa menjadi hamba Kristus, yuk jangan sampai salah tempat lagi. Kalau kita sudah dibebaskan dari bucin, budak cinta, saudara, jangan kita kembali lagi jadi bucin, saudara. Kalau kita sudah dibebaskan dari perhambaan
hamba uang, cinta uang, budak uang. Jadi miliknya Kristus, jangan balik lagi menjadi orang yang budak uang, saudara. Yesus telah menolong kita mungkin bebas dari pinjol, saudara ya. Pinjaman online. Jangan kita ulangi lagi, kita jadi pinjam lagi sama pinjol. Yesus mungkin sudah membebaskan kita dari jerat hutang, kartu kredit kah? Apalah namanya, kredit tanpa agunan atau apapun lah. Kalau ada kredit tanpa angsuran sih boleh juga, saudara ya. Tapi kan masalahnya nggak ada kredit tanpa angsuran. Yang ada adalah KTA, kredit tanpa agunan, dan kita mesti angsur. Dan kita dijerat atas hal itu. Kalau kita sudah dibebaskan Tuhan dari itu semua, jangan kita balik maning ke situ, saudara ya. Sudah dilunaskan, sudah dibayar lunas, kita kembali ulang, kita ambil lagi kredit yang nggak jelas, saudara ya. Kecuali memang kredit atas sesuatu yang butuh, saudara, misalnya kredit motor, saudara ya, kredit mobil, tapi itu bukan sebuah keinginan ya, tapi itu sebuah kebutuhan. Itu lain cerita, saudara ya. Kredit rumah, saudara ya, sandang pangan. Nah, saudara-saudara, kebutuhan pokok itu. Nah, saudara-saudara, jangan sampai kita salah menempatkan diri kita lagi. Yang kelima, saudara, kita harus taat sempurna. Walau tidak mudah, saudara. Yohanes 19, tadi sampai ayat 27. Ayat 28 dan seterusnya berbicara dengan perikop Yesus akhirnya mati. Di situ Yesus benar-benar menyelesaikan segala sesuatunya sampai akhirnya dia bisa berkata, "It is finished." Saudara-saudara, proses mungkin beda-beda di antara saudara dan saya. Ada proses yang panjang dan berat, tetapi saudara jalani saja sampai selesai, walaupun tidak mudah. Ikutilah timetable-nya sampai selesai. 1 Korintus 6 ayat 19 berkata bahwa Roh Kudus itu berdiam di dalam diri kita, saudaranya. Bahwa tubuh kita adalah bait Roh Allah. Yuk kita jaga ya, jangan sampai tubuh kita dicemari oleh hal-hal yang justru merupakan ciri dari orang-orang yang masih menjadi budak dosa, menjadi hamba dosa. Saudara dan saya sudah dibayar lunas menjadi hambanya Kristus. Yuk kita layani Kristus dan kita muliakan Allah melalui hidup kita. Gak mudah, saudara, tapi syukur kepada Allah, kita tidak sendiri. Kristus ada bagimu, Kristus ada bagiku. Hari ini kita juga akan perjamuan kudus, saudara ya. Perjamuan kudus mengingatkan kita bahwa karena karya salib Kristus yang sudah membayar lunas kita dipersekutukan dengan kuasa kebangkitan Kristus. Sehingga kita tidak lagi menjadi budak dosa, saudara. Saudara-saudara, perjamuan kudus ini diperuntukkan bagi setiap kita yang sudah baptis, saudara ya. Baptis dewasa, saudara. Sehingga ini mengingatkan kita bahwa kita sudah menjadi manusia yang baru. Yang lama sudah berlalu. Jangan salah tempat, saudara ya. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Saudara-saudara, kita siapkan hati kita, saudara. Kita siapkan hosti dan substitusinya. Kita siapkan juga anggur atau substitusinya. Kita satu dalam doa, saudara. Tuhan, terima kasih. Di ibadah Jumat Agung hari ini, Engkau ingatkan kepada kami bahwa kami sudah lunas dibayar, sudah dibeli. Karena itu kami harus memuliakan Allah, memuliakan Yesus dengan tubuh kami, dengan hidup kami. Karena kami ini sudah menjadi miliknya Kristus. Kami tidak boleh lagi menjadi hamba manusia, tidak boleh lagi menjadi hamba dari uang, dari dunia ini. Karena itu Tuhan Yesus, Engkau yang tolong kami untuk kami mampu melaksanakan tugas ini. Kami tahu itu tidak mudah, tapi syukur kepada Allah, Engkau tidak meninggalkan kami. Engkau bahkan hadir menyatu dengan diri kami supaya kami dapat mengembannya. Apalagi saat ini Tuhan Yesus, Engkau persekutukan kami juga dengan kuasa-Mu, kebangkitan-Mu. Engkau di dalam kami, kami di dalam-Mu. Mari Tuhan Yesus, perkenankan kami untuk boleh semeja hidangan dengan Engkau dalam perjamuan kudus-Mu ini. Suci kuduskan kami, layakkan kami untuk memasuki perjamuan kudus ini. Dan juga untuk hosti,
dan juga anggur atau substitusinya. Kau ubahkan menjadi tubuh dan darahmu, sehingga ketika engkau memakan dan meminumnya, engkau dan aku di hadapan Tuhan, saudaraku, menjadi orang-orang yang dipersekutukan dengan kuasa kebangkitan Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara-saudara, jikalau di tangan saudara sudah ada hosti yang sudah dibagikan pada hari Minggu kemarin, saudara-saudara boleh ambil. Ada ayat yang tertera di dalam hosti saudara, dan biar itu juga boleh menjadi rema yang mengingatkan saudara pada hari ini. Silakan saudara renungkan firman yang ada dalam hosti ini. Saya jemput kita semua bangkit berdiri dan kita angkat hosti kita tinggi-tinggi dengan tangan kanan dan dengan dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah hosti yang kita pecah-pecahkan ini ada persekutuan kita dengan tubuh Yesus? Makanlah dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kita angkat cawan kita tinggi-tinggi dengan tangan kanan dan dengar firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan pengucapan syukur yang atas kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Amin. Minumlah dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan untuk karya salib-Mu. Oleh karena salib-Mu, oleh karena kuasa darah penebusan Yesus Kristus, kami dibebaskan. Kami boleh menjadi hamba Kristus, bahkan menjadi sahabat Kristus, bahkan menjadi pewaris kerajaan Allah. Tuhan Yesus, kami mau mengingat semua karya-Mu yang telah mahal, yang telah menebus kami lunas, sehingga kami boleh menjadi anak-anak-Mu. Tuhan, terus bentuk kami seturut dengan kehendak-Mu, pakai kami sesuai dengan rencana-Mu. Ingatkan kami terus Tuhan untuk mengingat akan Engkau, mengingat akan firman-Mu, mengingat akan perintah-perintah-Mu, arahan-arahan-Mu, dan kami melaksanakannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Allah Roh Kudus, ini kami. Teruslah bersuara dengan tegas, lugas, dan jelas dalam setiap hidup kami, supaya kami terus ada di dalam jalurnya Kristus, dan tidak balik lagi menjadi hamba dosa, menjadi hamba manusia, hamba uang, hamba dunia ini. Dalam nama Yesus Kristus. Karena itu terus Tuhan, darah Yesus sucikan, kuduskan kami. Darah Yesus tutup bungkus kami rapat sempurna Tuhan. Darah Yesus hancurkan segala kutuk, segala belenggu. Darah Yesus batalkan semua perjanjian di luar perjanjian berkat Kristus dalam hidup kami. Darah Yesus selalu buka jalan berkat, jalan mujizat, jalan kemenangan, jalan kesembuhan dalam hidup kami. Darah Yesus tutup semua jalan rekayasa si jahat dalam hidup kami. Darah Yesus basuh bersih kami dari segala yang jahat, dari segala sakit penyakit, dari segala virus. Tuhan Yesus, Tuhan, kami berdoa juga untuk bangsa dan negara Indonesia. Kasih Kristus juga tercurah bagi bangsa Indonesia, untuk pemimpin yang Kau tetapkan, Bapak Presiden Joko Widodo dan semua staf yang ada. Berkati, pakai mereka untuk menjadi alat-Mu, untuk mendatangkan kemuliaan Allah, kasih karunia Allah bagi bangsa Indonesia. Tuhan, kami berdoa juga untuk sekolah Kristen Kabar Baik dan gereja Kabar Baik. Tuhan Yesus, Engkau yang terus pimpin, Sang Kepala Kabar Baik yang sejati tetap satu, yaitu Kristus.
Kami yakin dan percaya segala sesuatunya akan berjalan dengan baik Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk semua foster parent, untuk semua funder, untuk semua misionaris yang ada. Tuhan Yesus, Engkau berkati, urapi, balas dengan berlipat kali ganda kasih setia dan rahmat-Mu. Untuk semua orang-orang yang membawa persembahan rumah Tuhan, Tuhan Yesus, Engkau balaskan 100 lipat kali ganda Tuhan Yesus. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya. Kuasa pemulihan-Mu terjadi dalam segenap aspek kehidupan kami selama-lamanya. Dan saat ini Tuhan Yesus, kami buka hati kami arahkan kepada Kristus, kami angkat kedua tangan kami. Tangan ini adalah tangan yang menerima berkat-Mu. Tangan yang sama adalah tangan yang menjadi saluran berkat-Mu. Saudaraku, terimalah kasih, sukacita, damai sejahtera, berkat yang limpah dari Allah Bapa. Terimalah kuat kuasa dari Yesus Kristus, Tuhan dan Raja-Mu. Dan terimalah penghiburan, pertolongan dari Allah Roh Kudus. Itu semua dimanteraikan oleh darah Yesus dan akan terus menjadi bagian hidupmu, hidupku, kini dan selamanya. Di setiap kita yang diberkati Tuhan, sama-sama dengan saya katakan, amin. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Happy Good Friday. Sampai di ibadah Paskah 3 hari ke depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.